Baik, kita mulai dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sigma. Sigma itu tersendiri. Di sini cuma dasarnya aja ya, karena kan sigma dipakai di aritmatika itu cuma sebagai simbol aja. Jadi kita agar bisa dapat membacanya. Apa sih itu sigma? Sigma biasanya dilambangkan seperti ini. Sigma itu adalah dibacanya itu seperti total penjumlahan atau kumpulan penjumlahan lah. Misalnya kita punya bilangan seperti ini. R sama dengan 2, N-nya itu 5. Nah, intinya R. Nah, ini dibacanya berarti jumlah R diawali dengan di angka 2 sampai 5. Oke, itu sigma. Cukup sekian saja. Sekarang kita lanjut ke asal mulanya rumus aritmatika. Seperti yang kita tahu, aritmatika itu rumusnya itu suku ke N sama dengan A, yaitu nilai awal, ditambah N dikurangi 1 dikali B atau beda. Oke, sebelum kita sampai ke sini, gimana kita cara mendapatkan ini? Deret aritmatika itu awalnya seperti ini. Deret aritmatika itu kan pertambahan kan? Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, ini tuh deret aritmatika. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa deret aritmatika itu memiliki pola seperti ini. Dari A, koma A tambah B, koma A tambah 2B, dan seterusnya. Yang berarti kita bisa simpulkan bahwa rumusnya itu A tambah NB, dengan N itu nilai ke berapa. Nah, tapi di sini kalau misalnya kita mencari suku ke 2 atau ketiga ya, kita nyari ini. Nah, misalnya kita nyari ketiga dengan rumus yang ini. Misalnya gini. Nilai awalnya 1 ditambah suku ketiga dikali selisihnya itu 1 dikali 1. Nah, nanti akan mendapatkan suku keempat, bukan ketiga, padahal kita mencari suku ketiga. Nah, bagaimana caranya ini biar kita bisa menemukan suku yang tepat? Nah, kita ada perubahan sedikit ya, ngotak-ngatik aljabarnya lah. Saya kurang tahu apa bahasanya. Nah, untuk mengakali yang ini maka terciptalah rumus ini. Nah, kan tadi awalnya itu A tambah N kali B. Nah, karena N-nya itu kalau tidak dikurang 1 seperti yang di sini, maka akan mendapatkan nilai suku yang di depannya, bukan yang kita cari. Oleh karena itulah muncullah nilai A tambah N kurang 1B. Oke. Nah, sekarang kita tahu dari sana bahwa sigmanya itu sigma aritmatikal. Kita nggak perlu pakai sigma, biasanya suka disimbolin sama Sn. Rumusnya itu adalah N dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali beda dibagi 2. Nah, kita mendapatkan rumus ini awalnya itu yaitu dari deretnya itu tersendiri. Kita punya deret itu UN sama dengan 1, 2, 3, 4. Ini berarti bukan UN lah, U suku 4. Nah, dari sini misalnya kita itu dikalikan 2 atau ditambahkan dengan suku ini juga, ditambah dengan suku 4 juga, tapi bedanya ini dibalik dari 4, 3, 2, 1. Nah, jika ditambahkan masing-masing sukunya nanti bakal jadi sama semua hurufnya, angkanya 5, 5, 5. Nah, kalau sudah sama berarti kalau kita menambahkan semuanya akan mudah karena angkanya sudah sama. Kita tinggal lihat angka apa di awal dan ada berapa banyak angkanya. Ini kan ada 4, berarti tinggal 4 kali 5 yang hasilnya itu 20. Nah, tapi kalau misalnya ini ditambahkan semua tapi hasilnya 10, beda tuh sama yang ini. Nah, ini berarti kita tinggal dibagi 2 aja, yang nanti hasilnya bakal sama. Nah,
n itu angka 4 ini yaitu banyaknya jumlah. Nah ini dibagi dua dikarenakan kalau nggak dibagi dua nanti bakal mendapatkan yang 20 ini. Nah 2 ini didapatkan dari untuk membuat yang 5 ini. Simpelnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke aritmatika. Aritmatika itu seperti yang kita tahu bahwa rumusnya itu n sama dengan a r n kurang 1. Seperti yang tadi, tapi beda. Sama juga yang seperti yang tadi. Ini kenapa dikurang 1? Agar kita tidak mendapatkan suku yang selanjutnya. Oke, mari kita buktikan. Misalnya kita ini n-nya gak dikurang 1. Misal kita punya deretnya itu 1 2 4 8. Oke. Jadi suku ketiga. Suku 3 sama dengan nilai awal 1 dikali selisihnya 2, pangkatnya n itu 3. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, kita suku selanjutnya. Jadi mendapatkannya juga seperti itu. Kalau untuk untuk penjumlahan aritmatika. Oke, kita sekarang yang pertemuan geometri. Deret geometri. Nah, kan kita tahu rumus geometri itu yaitu AR n kurang 1. Oke. Nah, deret geometri itu pastinya AR pangkat 0, AR pangkat 1, AR pangkat 2, titik-titik sampai AR pangkat n kurang 1. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita akan mencari yang sibanya, yang itu ya perjumlahannya, nanti bakal seperti ini. Oke. Nah, untuk cara mendapatkan jumlah pertambahannya, atau misalnya disebutnya kita cara dapat rumusnya, yaitu dengan cara dari sini kita coba dikalikan R rasio di kedua sisi. Oke, RS n sama dengan AR pangkat 1, AR pangkat 2, AR pangkat 3 sama AR pangkat n. Oke. Nah, ini SN seperti segini, RSN seperti ini. Nah, jika SN dikurangi RSN, maka akan membuat yang nyisanya itu. Nah, ini satu hilang kan ini bakal dikurang. Ini hilang. Nah, sampai di sini sebelum n itu pasti ada AR n kurang 1. Jadi ini hilang. Nah, yang nyisa yaitu AR atau A aja karena ini pangkat 0 pasti 1. Nah, ditambah AR pangkat n. Oke. Dari sini kita bisa keluarin A-nya. Jadi A dikali 1 ditambah R n. Nah, sekarang kita udah dapat yang seperti ini. Nah, tapi di sininya masih SN kurang RSN. Lupa coy. Yuk gas. Ini bukan tambah ya, kesalahan. Ada kesalahan. Kan ini dikurang. Nah, berarti ini juga harusnya dikurang. Nah, kurang kan? Sama yang seperti yang ini juga harusnya kita keluarin SN-nya juga. Nanti bakal jadi gini, SN 1 kurang R. Kan kita ini nyari rumus SN kan. Nah, berarti kalau sudah gini ya tinggal pindahkan aja ke ruas kanan. Berarti SN kalau perkalian ini kan SN kali ini yang di dalam kurung. Kalau perkalian dipindah ke ruas kan berarti harus di bawahnya atau dibagi. Berarti kita dapat R1 kurang RN. Oke. Ini 1 kurang R. Oke, jadi rumusnya ini. Nah, dari yang semua kita udah bahas,
Nah, kita udah mendapatkan rumus 1 U aritmatika. A tambah N kurang 1 sama dengan beda. Sn aritmatikanya yaitu N 2A N kurang 1 beda dibagi 2. UN geometri AR N kurang 1. Sn geometri yaitu A 1 kurangi Rn sama dengan 1 kurang R. Sekian. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang suku aritmatika, yaitu yang pertama adalah barisan aritmatika. Jadi, apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika atau biasa kita simpulkan dengan UN adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Oke, saya garis bawahi di sini adalah pola yang tetap. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan pola yang tetap sendiri? Jika dari sini kita bisa lihat dari contoh adalah diberikan 3 angka yaitu 2, 5, dan 8. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya ini tiap angka memiliki pola yang sama. Kalau semisal dari sini sendiri kita bisa gampang, kita bisa lihat langsung kita plus 3 semua. Dari 2 kita plus 3 menjadi 5, dari 5 kita plus 3 menjadi 8. Jadi sampai seterusnya dia akan tetap memiliki angka yang sama dengan pola yang sama juga. Gitu. Oke. Lalu kita lanjut slide berikutnya. Nah, lalu rumus apa sih yang biasanya kita gunakan? Kan kalau gini kan bisa dilihat langsung kan. Misalnya kan bisa kita pakai logika. Tapi kalau misalnya kita ketemu soal yang susah, masa kita kayak harus mengira-ngira gitu kan? Nah, itu makanya itu diberikan rumus ini. Jadi rumusan barisan aritmatika itu tidak terlepas dari ketiga variabel yang telah ditentukan atau disebutkan sebelumnya ini, yaitu selisih atau beda. Biasanya disebutkan dengan B atau D. Selisih itu apa? Selisih adalah ini, angka 3 sendiri. Jadi selisih antara dari suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga itu memiliki selisih dari setiapnya yaitu plus 3. Jika di sini ya, maka ini kita simpulkan dengan B. B adalah plus 3. Lalu ada juga yang namanya suku pertama. Suku pertama itu adalah suku dari awal soal. Biasanya dia tidak selalu satu. Bisa jadi dia mengikuti dari soal. Mungkin suku pertamanya adalah 10, 12 atau mungkin juga bisa 1 atau 2. Jika di sini menurut soal yang ini dia suku pertamanya adalah 2. Jadi A sama dengan 2. Lalu ada juga posisi suku ke N. Nah, suku ke N ini itu dalam bahasa aritmatika itu biasanya dirumuskan itu adalah suku ke N atau banyaknya suku. Jadi suku ke N sendiri sebenarnya kayak suku kedua maka U2. Atau mungkin dari banyak suku hitunglah suku sebanyak 20 mungkin. Jadi adalah U20. Jadi N-nya totalnya adalah 20. Nah, jika dari rumus sendiri adalah UN sama dengan, saya tuliskan di sini ya. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Jadi UN itu adalah suku ke N, A adalah suku pertama, N adalah suku atau posisi suku yang ditanyakan. Jika di sini N misal kita kayak hitunglah suku ke 5, berarti N-nya adalah 5. Begitu, dan kalau B adalah selisihnya. Oke, di sini juga ada contoh soalnya sendiri. Nah, jadi yang pertama ini. Misal ada contoh soal terdapat barisan aritmatika 3, 6, 9, 12 sampai 8. Yang pertama adalah tentukan nilai suku tengah dari barisan aritmatika tersebut. Ini suku tengah dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang kedua tentukan suku keberapakah yang menjadi suku tengah dari barisan aritmatika tersebut. Dalam penyelesaiannya yaitu nomor 1. Ini kalau sebentar saya akan jelaskan untuk yang sebelumnya saja sekalian. Kalau di rumusan barisan ini itu ada yang namanya barisan aritmatika yaitu suku tengah. Nah, suku tengah dalam barisan aritmatika adalah suku yang terletak di tengah-tengah barisan. Jadi dia anggap aja sebagai penengah. Nah, biasanya suku tersebut itu merupakan jumlah suku yang ganjil. Dengan rumusnya yaitu adalah UT sama dengan 1/2 dalam kurung A ditambah UN. Nah, ini rumus untuk mencari suku tengah dalam barisan aritmatika.
Lalu ada juga yang mencari suku dari suku tengah barisan, yaitu adalah T sama dengan setengah dari N plus 1. Ini adalah suku, nanti kayak saya jelaskan rumus secara garis besar, tapi nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan lanjut langsung ke contoh soalnya. Di sini yang tadi ada terdapat barisan matematika 3, 6, 9, 12, dan 8. Sekarang kita akan coba untuk menyelesaikan soal nomor 1. Nah, karena di sini sendiri akan saya tulis, saya hapus dulu. Nah, saya tulis di sini barisan 3, 6, 9, 12, titik 3, 8. Nah, oke, lalu untuk penyelesaiannya adalah tentukan nilai suku tengah. Suku tengah kita menggunakan rumus ini, UT. Jadi, UT sendiri kita tulis UT. Apa itu UT? Suku tengah. Suku tengah. UT. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau kita tulis dulu rumusnya UT sama dengan setengah dalam kurung A plus UN. UN. Lalu sini kita mulai masukkan variabelnya. Pertama 2 setengah. Lalu A sendiri adalah suku pertama. Jika dilihat dari soalnya, suku pertama dari soal ini adalah 3. Maka kita masukkan A, nilainya adalah 3. Ditambah UN adalah banyaknya dari suku sendiri. Itu kalau kita hitung dari sini itu ada 81. Nah, 81, jadi di sini adalah setengah tambah, ini kita harus operasikan dulu yang di dalam kurung. Jadi setengah dalam kurung langsung ke 84. Jadi sini sama saja dengan 84 dibagi 2 sama dengan 42. Selesai. Jika ada yang bisa ditanyakan atau kalian bingung, silakan komen di bawah. Oke, baik. Karena kelasnya sedang dipakai, jadi saya akan melanjutkan materinya dengan memakai tulis tangan kertas. Oke. Lanjut, kita ke materi selanjutnya, yaitu SN, yaitu deret aritmatika. Ini jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Jadi yang dihitung ini jumlah sukunya. Nah, misalkan ya, ada 3, 7, 11, 15, 19. Nah, karena ini SN, deret aritmatika, maka jumlah 5 suku pertamanya berarti 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah 19, yang hasilnya yaitu 55. Nah, jadi rumus dari deret aritmatika ini sendiri yaitu SN sama dengan N bagi 2 A ditambah N kurang 1, dan ini pembedanya. Ini rumusnya. Kita akan ke soal pertama, yaitu diketahui barisan aritmatika angkanya 27, 24, 21, 18. Itu untuk 4 suku pertamanya. Nah, untuk jumlah 20 suku pertamanya adalah, nah, kan di sini sudah diketahui kan jumlah 20 suku pertama ya. Jadi A sama dengan 27. Lalu B, untuk mengetahui pembedanya, urutan kedua kurang 1 kurang 2 sama dengan min 3. Jadi bedanya ini min 3. Kita jawab ya. Kan tadi kan itu pertamanya, suku pertamanya 27. Dan kita mencari jumlah suku 20 suku pertamanya. Jadi SN S20 ya kan, kita S20 ini berarti 20 suku, sama dengan 20 dibagi 2 dikali 2 itu tambah
20 kurang 1 min 3. Jadi 20 ini cukup 20 yang mau dihitung jumlahnya. Ini dibagi 2, emang rumusnya seperti itu. 2 seperti kita lihat di sini. Di rumusnya ini kan 2 dikali A. Nah, A-nya 27 ditambah N. N-nya itu 20 dikurang 1 dan pembedanya itu 3. Min 3. Lalu S20 ini dibagi 2 menjadi 10. Lalu ini 2 dikali 27 54 ditambah 20 min kurang 1 19 dikali min 3 dengan 10 54 ditambah 57 10 min 30. Jadi ini dia hasilnya untuk jumlah 20 suku pertamanya, yaitu hasilnya min 30. Lalu kita lanjut ke sigmanya, lanjut ke sigma. Jadi misalkan contoh pertama apa sih? Iya. Nah, ini kita coba hitung dalam bentuk lengkap. Pertama, karena ini kan K sama dengan 1 ya. Ini sampai 6 ya. Jadi 3 dikali 1 tambah 1 ditambah 1 pangkat 2 jadi ya 4 pangkat 3. Ini hasilnya. Lalu karena ini penjumlahan yang berulang, jadi 1 ini menjadi angka 2. Jadi 3 dikali 2 tambah 1, 3 kali 2 tambah 1 sama dengan, mudah kita permudah aja ya, ditambah, jadinya kan 7/2 yang tadi. Lalu ini menambah lagi menjadi angka 3, jadi 3 dikali 3 tambah 1 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2. Diteruskan lagi, ini menjadi K-nya menjadi angka 4, 3 dikali 4 tambah 1 pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2. Dan ini dilanjutkan terus sampai suku ke-6. Kan suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6. Nah, udah. Jadi ini untuk contoh pertama, lalu ada contoh kedua, yaitu untuk ini cara menjawabnya berarti 2 dikali K, berarti 2 kali 1, 2 dikali 1 pangkat 2, 2 kali 1, oh ya, hasilnya 2 dikurang 1, hasilnya menjadi 1, ditambah 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 7, lalu 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 17,
Lalu 2 dikali 4 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 31. Jadi hasilnya 56. Kemudian untuk lalu kita ke contoh soal ya. Jadi ini kan suku pertamanya 3 sampai ke 6. Jadi 2 dikali K kan K sama dengan 3. 2 dikali 3 pangkat 2. Lalu ini bertambah karena ini penjumlahan berulang. 2 dikali 4 pangkat 2. 2 dikali 5 pangkat 2. 2 dikali 6 pangkat 2. Dan berikut hasilnya. Cukup sekian untuk sigma-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gil. Oke, kita saat ini memasuki barisan geometri. Barisan geometri adalah pola yang memiliki pengali atau rasionya tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Rasio pada barisan geometri biasa disebutkan dengan R. Barisan geometri juga biasa disebut sebagai barisan ukur. Contoh barisan geometri adalah 1, 3, 9, dan 27. Tolong next. Oke. Kita memasuki rumus barisan geometri. Misal di barisan geometri ada 1, 3, 9, dan 27. Di sini kita pertama mencari rasio. Rasio memiliki rumus yaitu N sama dengan UN per UN min 1. Oke, di sini kita memakai dari suku yang kedua, jadi kita tulis U2 yang bawah terus dengan U2 min 1, itu sama dengan U2 per U2 U1, sorry. Jadi sama dengan U2 nya sini adalah 3, U1 nya adalah 1. Jadi rasio dari barisan geometri 1, 3, 9, dan 27 adalah 3. Oke, next. Misal kita ingin mencari suku ke-6. Suku ke-6. Jika ingin mencari suku, rumusnya adalah UN sama dengan A. A ini sebagai suku pertama dari barisan geometri. Kemudian rasio pangkat N min 1. Karena kita ingin mencari suku ke-6, jadi kita tulis U6 sama dengan barisan dari suku pertama yaitu 1 dikali rasio tadi 3 pangkat N nya 6 min 1. 6 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 5, yaitu 243. Jadi suku ke-6 dari barisan geometri 1, 3, 9, dan 27 adalah 243. Kemudian kita ingin mencari penjumlahan dari barisan geometri dengan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, ini berlaku jika rasionya lebih dari 1. Kemudian rumus Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi rasio pangkat N per 1 min R. Ini berlaku jika rasionya kurang dari 1. Nah,
Karena di sini rasio tadi adalah 3, jadi kita memakai yang ini. Oke. Dan tadi karena R-nya 6, kita tulis S6 sama dengan A yang 1 dengan area 3 pangkat N 6 min 1 per 3 min 1 dan 1 dikali 729 min 1 per 2 dan 729 dikurangi 1 yaitu 728, kemudian dikali 1 jadi 728 per 2 sama dengan 364. Jadi penjumlahan dari mesin geometri sampai suku ke-6 adalah 364. Oke, kita ganti tempat dulu karena ada berhalangan ruangan. Saya akan melanjutkan mengenai sigma geometri. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Fauzi, sigma geometri sama prinsipnya. Dan untuk lebih memahami, mari kita kerjakan soal berikut. Nah, diketahui ada 3 plus 6 plus 24 48 plus 96. Nah, ditanya notasi sigma. Nah, caranya kita bedah dari deretnya ini dulu. Nah, 3 plus 6 kita tulis lagi 12 plus 24 plus 48 plus 96. Nah, 3 ini kan 3 kali 2 pangkat 0 tambah 3 kali 2 pangkat 1 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 kali 4, maaf, yang 12 terus ditambah 3 kali 8, maaf 3 kali 24 terus 3 kali 16 tambah 3 kali 32. Nah, di dalam 2, 4, 8, 16 sama 32 ini memiliki pola. Nah, dimana 3 kali 2 pangkat 0 tambah 3 kali 2 sama pangkat 1. Terus, nah 3 ini 4 ini kan 2 pangkat 2. Nah, terus dikali, lanjut lagi 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 pangkat 4 tambah 3 kali 2 pangkat 5. Nah, sudah kelihatan di sini pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau untuk mencari notasinya kita tinggal tulis saja sigma. N-nya berapa? Batasnya adalah 5. 1 2 3 4 5 6. 6 lah. 6 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6. Nah, terus I-nya berapa? I-nya atau N boleh. I-nya ini adalah 1 karena dimulai dari ini. 1. I sama dengan 1. Kemudian untuk polanya ini adalah yang sering dipakai adalah 3 kali 2. 3 kali 2 dengan I atau nilai ininya dikurangi dengan 1. Nah, dari notasi sigma ini bila kita implementasikan, nanti saya jamin akan hasilnya sama dengan ini. Jadi sekarang saya mau menjelaskan tentang garis pangkat bilangan SW. Ada 3 jenis. Yang pertama
Lah, maksudnya Loh, Mana sih? oke, deret pangkat bilangan asli ada 3 jenis. Ada penjumlahan bilangan asli, ada penjumlahan pangkat, ada penjumlahan kubik. Saya akan menjelaskan yang ke-1 dulu, penjumlahan bilangan asli. Misalkan kita punya deret 1 sampai n. Sigmanya kan berarti ZZ R sama dengan 1 R N. Ini rumusnya. Misal N kita ganti 5. Dengan 1 sama 5 kan. Sama dengan Z. Z N sama dengan 5. 1 sigma kan mencari seluruh penjumlahan deret aritmatika. Ini berarti kita mencari S5 sama dengan rumusnya itu N. Ini Sn. N ditambah 1 bagi 2. Tinggal kita masukkan saja N-nya. S5 sama dengan 5 bagi 2, 5 ditambah 1. S5 sama dengan 5 kali 6 bagi 2. S5 sama dengan 30 bagi 2 sama dengan 15. Jadi total penjumlahan angka 1 sampai 5 itu totalnya 15. Oke. Ya. Tadi kan penjumlahan bilangan asli. Sekarang kita masuk ke penjumlahan pangkat. Penjumlahan pangkat. Misal gini, 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 3 pangkat 2. Sigmanya kan berarti sama dengan 1, N-nya 3 R pangkat 2. Gimana cara menentukan jumlah bilangannya semua? Kita pakai rumus N R kuadrat sama dengan N ditambah 1 kali 2N ditambah 1 bagi 6. Misal N-nya 3, berarti 3 R sama dengan 1 R kuadrat sama dengan 3 dikali 3 ditambah 1 kali 2 kali 3 tambah 1 dibagi 6 sama dengan ini S3 sama dengan 3 dikali 4 2 kali 3 6 tambah 1 7 kali 7 bagi 6 3 kali 4 12 dikali 7 12 kali 7 14 84 sama dengan 84 dibagi 6. Kira. Kita tambahkan 84 dibagi 6. Hasilnya 14. Jadi 1 2 3 sama dengan 14. Ya. Oke. Nomor 1 penjumlahan bilangan sudah. Penjumlahan pangkat sudah. Kita masuk penjumlahan kubik. Misal ada deret 1 pangkat 3 ditambah 3 4. Ya sigmanya sama kayak penjumlahan pangkat tadi, cuman R-nya diganti pangkat 3. Berarti N rumusnya bagaimana?
kali N tambah 1 bagi 2 terus dipangkatkan 2. Kita hitung yang ini sama dengan berarti S4 sama dengan kita masukin ke sigmanya dulu. R sama dengan 1, R3, E-nya berapa? 4. Berarti S4 sama dengan N4 kali 4 tambah 1 bagi 2 pangkat 2. S4 sama dengan 4 kali 5. Oh 4 ini. kali 5 bagi 2 dipangkatkan 2. S4 sama dengan kali 5 20 bagi 2 pangkatkan 2. S4 sama dengan 10 pangkat 2. Berarti S4 sama dengan 100. Simpel.